Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Puji Tuhan, di minggu pagi hari ini kita bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online GKI Nazaret. Nah, pasti kalian rindu kan pada Tuhan Yesus, karena kita pagi ini akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Jadi sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita siapkan hatinya, siapkan Alkitab pada adik semua. Kita mau belajar firman Tuhan, oke? Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu pada pagi hari ini, sehingga kami dapat bangun, masih diberikan napas kehidupan, diberikan umur yang panjang, dan juga kami dapat merasakan berkat yang Kau berikan pada kami setiap harinya. Ya Tuhan, sekarang kami ingin sekolah minggu, berkati kami di ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dengarkan dari firman-Mu, yaitu pelita bagi kehidupan bagi kami, agar menjadi berkat bagi kami dan kami menjadi anak-anak yang menjadi terang bagi dunia dan sekitar kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga luar biasa ya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan dan menonton video firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita berdoa ya. Lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Sekarang kami anak-anak-Mu mau mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, menyertai adik-adik kami sekalian agar firman ini dapat tersampaikan dengan
jelas untuk adik-adik semua, dan adik-adik semua dapat mengerti untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Daud melawan Goliat. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 58. Pak Isai menyuruh Daud membawa gandum dan roti untuk kakak-kakaknya di lembah Tarbantin. Ketika sampai di perkemahan, Daud melihat kakak-kakaknya sedang bersiap untuk berperang. Pada waktu itu, pasukan Israel akan berperang melawan pasukan Filistin. Pasukan Filistin mempunyai pendekar yaitu raksasa Goliat, lalu ia menantang pasukan Israel. Pasukan Israel tidak ada yang berani, padahal jika bisa mengalahkan Goliat akan diberikan hadiah besar. Tiba-tiba keluarlah Daud dan ingin mengalahkan raksasa Goliat. Raja Saul memberi Daud sebuah baju perang, tetapi karena terlalu besar, Daud tidak memakainya. Kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin. Ketika Daud maju untuk berperang, pasukan Filistin menertawakannya karena terlalu kecil. Daud berkata bahwa pasukan Israel pasti menang karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan. Lalu Daud berlari menemui raksasa Goliat itu serta mengambil batu dan umban. Kemudian Daud melemparkan batu itu dan mengenai dahi raksasa Goliat. Akhirnya raksasa Goliat terjatuh dan Daud berhasil mengalahkan pasukan Filistin. Lalu pasukan Filistin berlari ketakutan dan pasukan Israel bersorak-sorai karena menang. Nah, adik-adik sudah menonton video cerita firman Tuhan tadi? Ayo, adik-adik tahu siapa tokoh Alkitab tadi? Daud ya. Seperti apa sih Daud ini? Daud ini orangnya kecil, berbadan kecil adik-adik, dan wajahnya sedikit kemerah-merahan. Ya, kesehariannya ia mengembalakan kambing domba adik-adik. Suatu hari ia mendengar bahwa tentara Israel sedang berperang dengan tentara Filistin. Lalu dia datang untuk menemui tentara Israel, adik-adik. Tetapi saat Daud bertemu tentara Israel, Daud melihat bahwa mereka ketakutan, adik-adik. Wah, kenapa ya tentara Israel takut terhadap tentara Filistin? Dan ternyata tentara Filistin mempunyai seorang Goliat, adik-adik. Goliat ini berbadan sangat besar. Lalu si Daud berlari ke depan-depan tentara Israel, adik-adik. Dengan iman terhadap Tuhan Allah, si Daud mulai menantang Goliat. Dan Goliat pun menantang tentara Israel agar
siapa yang berani melawan dia. Nah, Daud maju paling depan untuk berhadapan dengan Goliat. Tentara Israel pun terkejut dan tentara Filistin pun terkejut saat melihat Daud maju ke depan, karena Daud yang badannya hanya kecil. Tetapi Daud tidak gentar sama sekali. Walaupun badannya kecil, dia tetap berani melawan Goliat yang bertubuh besar. Ada tahu kenapa Daud berani? Karena Daud mempunyai iman percaya terhadap Tuhan Allah. Ia tahu Tuhan Allah akan selalu besertanya dimanapun ia berada. Dan Daud pun melawan Goliat. Goliat akhirnya pun kalah dan Daud pun menang. Dari kisah Daud ini adik-adik menggambarkan bahwa pertolongan Allah sangat luar biasa untuk umatnya. Walau tampaknya mustahil di mata manusia, Daud berhasil mengalahkan Goliat yang berbadan besar dengan pertolongan Allah. Dan kisah Daud juga mengingatkan kita bahwa walaupun dalam kesulitan, Tuhan pasti selalu menolong kita. Dan kisah Daud ini juga mengingatkan umat Kristen agar tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika ada kesulitan atau tantangan, manusia harus bersandar pada Yesus, karena Yesus adalah menara yang kuat dan keselamatan yang sejati. Jadi, walaupun kita berada di tengah-tengah kesulitan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita adik-adik. Dan kita juga jangan hanya bisa mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, tetapi kita juga memohon kepada Yesus agar selalu dilindungi dan ada campur tangan Tuhan di dalam kesulitan yang kita hadapi. Nah, jadi itulah cerita dari kakak. Semoga cerita firman Tuhan yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya, tak Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan. Diambilnya sebuah batu diumbarnya, dan Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Goliat mati, puji nama Tuhan. Baiklah adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh pada pagi hari ini mengikuti ibadah sekolah hari Minggu. Meskipun kami beribadah masih dari rumah kami masing-masing secara streaming online Tuhan, dan kami sekarang ini masih belum boleh untuk bertemu secara langsung, tapi kami yakin dan percaya kami masih bersuka cita Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tadi juga sudah mendengarkan pujian nyanyian Tuhan, dan juga kami juga sudah mendengarkan dan menonton cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak sekolah hari Minggu. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak guru sekolah Minggu tidak berlalu saja Tuhan, tetapi semakin menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat adik-adik kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kepada mereka selalu kesehatan, kekuatan mereka kepada adik-adik kami ini Tuhan. Kami juga mau berdoa buat pendidikan mereka. Tuhan berikan kepada mereka kepintaran, kecerdasan, akal budi Tuhan, supaya mereka dapat mengerti setiap pelajaran yang diberikan oleh guru mereka di sekolah maupun adik-adik kami Tuhan yang belajar dari rumah secara daring Tuhan. Tuhan mampukan, Tuhan berkati mereka Tuhan dalam pendidikan mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua dari adik-adik kami Tuhan. Engkau juga selalu memberkati mereka Tuhan, memberikan kepada orang tua mereka kesehatan, kekuatan selalu Tuhan. Di masa wabah pandemi sekarang ini Tuhan, buat kami semua juga Tuhan. Tuhan Yesus tuntun, Tuhan Yesus bimbing orang tua dari adik-adik kami Tuhan, untuk selalu membimbing adik-adik kami Tuhan agar semakin mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Termasuk buat kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa buat keadaan kami sekarang ini Tuhan Yesus, di mana sekarang ini kami masih dilanda oleh pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus memulihkan keadaan kami ini Tuhan. Tuhan berikan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya virus ini Tuhan, pandemi ini Tuhan cepat berlalu, dan kami dapat menjalani kegiatan aktivitas kami seperti sedia kala seperti dulu lagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati para medis, para pasien yang terkena wabah virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan mampukan kepada para medis untuk membantu para pasien dan terkena Tuhan, dengan memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan juga Tuhan, untuk bisa melawan pandemi virus ini Tuhan. Dan juga kepada para pasien yang terpapar virus corona, virus COVID-19 ini Tuhan, Tuhan jaga mereka Tuhan, lawat mereka Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan makanan, minuman, obat-obatan yang diberikan para medis, para pasien makan Tuhan, supaya mereka cepat sembuh Tuhan dari COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, semua doa ini kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan sangatlah bekerja kepada kami semua Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan adalah juru selamat dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebenarnya banyak yang ingin kami minta, kami mohonkan, tapi mulut dan bibir kami tidak dapat menyebutkannya satu dan persatu. Namun kami yakin percaya Tuhan dapat menyempurnakan doa kami ini Tuhan, seperti doa yang pernah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Cita-citaku, ku tekun
karena Dia penolongku. Takkan ku lelah sekolah setiap hari, takkan ku lengah belajar tiap kali, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Cita-citaku terpendam dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Tiba ulangan, tak pakai contek-contek, tiba ulangan, tak pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Kejar cita-citaku, tekun dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Kejar cita-citaku, tekun dalam doaku, taruh harapanku pada Yesusku, karena Dia penolongku. Karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada hari ini. Jika kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan juga kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah semuanya itu dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena telah beribadah bersama di sekolah hari Minggu Majelis Jemaat GKI Nazaret. Nah, jangan lupa ya, kita minggu depan bersama beribadah secara online selanjutnya. Dan tolong di-share foto atau video kalian saat mengikuti ibadah SHM online. Kirim ke Facebook GSM GKI Nazaret dan tolong kerjakan tugas pertanyaan yang dikirim oleh masing-masing kakak guru sekolah minggunya. Oh ya, kakak mengingatkan jaga kesehatan kalian sesuai protokol kesehatan, yaitu 5M. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga memakai masker, yang keempat menghindari kerumunan, yang kelima membatasi mobilitas atau pergi keluar daerah. Tuhan Yesus memberkati.